Prabowo Subianto mengingatkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada TNI dan Polri merupakan amanah besar dari rakyat. Presiden menyebut rakyat mempercayakan kekuasaan TNI dan Polri dan berharap agar kedua institusi tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan pengabdian. Presiden mengingatkan bahwa jabatan dan pangkat yang disandang oleh para perwira TNI dan Polri harus disertai dengan tanggung jawab yang besar, termasuk juga kesiapan untuk memberikan pengorbanan tanpa ragu demi negara. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara. Perintah tegas telah disampaikan Presiden Prabowo terkait tugas dan fungsi TNI Polri dalam melayani dan melindungi rakyat. Kita akan membahas perihal perintah tegas Presiden Prabowo ini bersama dengan juru bicara kantor komunikasi Presiden Mas Dede Prayudi serta peneliti Institute for Security and Strategic Studies bidang kepolisian ada Bambang Rukminto. Selamat sore Bapak-bapak. Miss Rina, selamat sore Mas. Ya, selamat sore. Kita akan ke Mas Dede terlebih dahulu. Mas Dede, perintah tegas telah disampaikan Presiden Prabowo kemarin. Lantas, sebetulnya apa yang menjadi pemicu Presiden Prabowo berbicara tegas dan menekankan peran dan fungsi TNI Polri di masyarakat? Apakah Presiden menerima laporan sejumlah kasus yang melibatkan oknum TNI Polri? Iya, apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sebuah katakanlah signal, ya, sebuah signal bahwa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ingin memperkuat kembali makna atau hakikat dari sebuah negara, yaitu apa? Negara itu hadir memang semata-mata untuk melayani rakyatnya, gitu ya. Dan dalam hal ini ketika kita bicara soal perlindungan, ketika kita berbicara soal memberikan rasa aman, ketika kita berbicara soal memberikan rasa nyaman, tentu saja inilah yang kemudian menjadi relevan ketika itu disampaikan kepada TNI dan juga Polri. Kurang lebih demikian. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu adalah untuk penyemangat bagi kedua institusi yaitu TNI dan Polri untuk lebih membangkitkan lagi kobaran di dalam dada, untuk kemudian lebih melayani lagi, untuk lebih memberikan rasa aman, untuk lebih memberikan rasa nyaman kepada TNI Polri sebagai sebuah institusi. Namun kemudian Presiden Prabowo juga merasa bahwa itu saja tidak cukup. Jadi ada juga aspek personal. Jadi setiap perwira, ya, di TNI, di Polri, setiap prajurit di TNI, di Polri itu harus sekali lagi mengingat, ya, bahwa yang namanya lambang bintang atau logo melati mungkin kalau di Polri dan lain-lain itu artinya adalah kepercayaan dari rakyat. Jadi jangan sampai ada otoritas, ada kekuasaan, ada persenjataan itu digunakan untuk menyakiti rakyat, tapi sebaliknya digunakan untuk melindungi rakyat, memberikan rasa aman dan nyaman buat rakyat. Demikian, Pak. Oke, jadi ini sebagai pepecut semangat bagi institusi Polri dan juga TNI. Tapi Mas Dede, saya pengen tanya, apa saja yang menjadi concern dan catatan Presiden maupun Istana dari berbagai kasus hukum yang melibatkan TNI Polri beberapa waktu terakhir? Iya, kasus hukum harus diselesaikan secara hukum.
Presiden tentu saja mencatat, mendengar, merekam, menampung, dan memerintahkan untuk diinvestigasi secara jujur, secara terbuka, secara fair, objektif di mata hukum setiap kasus-kasus yang melibatkan siapapun, termasuk juga yang melibatkan anggota TNI maupun anggota Polri, tanpa terkecuali. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi yang pasti begini. Sedikit tidak fair apabila kemudian kita menilai TNI Polri hanya berdasarkan beberapa peristiwa. Memang ada, itu harus kita akui ada ya, tapi menilai institusi tersebut secara keseluruhan menggunakan beberapa peristiwa yang muncul ke permukaan, dan peristiwa-peristiwa tersebut tentu saja kalau sudah viral pasti peristiwa-peristiwa yang ya katakanlah itu bentuknya kritik, dan itu sah-sah saja, tapi mungkin tidak fair untuk digeneralisasi gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat hasil survei ya, patut diapresiasi dari indikator politik, misalnya tingkat kepuasan terhadap Polri itu berada di angka 75%, dan Litbang Kompas berada di angka 66%. Walaupun di 66%, tapi kemudian ini merupakan sebuah peningkatan dari citra positif di Polri menurut survei Litbang Kompas. Tapi tentu saja dengan 75 maupun 65 ini mengindikasikan bahwa room for improvement itu selalu ada, dan ini nggak hanya untuk TNI dan Polri, ini juga untuk kementerian lembaga yang lainnya ya, untuk mengenyampingkan itu yang namanya kepentingan-kepentingan pribadi, golongan ya, apalagi ketika negara dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu berbau bisnis, berbau politik partisan. Nah, itu tidak boleh. Nah, inilah yang ingin diingatkan ya oleh Presiden Prabowo ya kepada Polri, TNI sebagai institusi maupun individu-individu yang berada di sana, terutama mereka-mereka yang sudah berpangkat memiliki bintang-bintang di pundak dan dadanya. Demikian, Pak. Oke, saya mau ke Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana kemudian dari data atau penelitian ISES terkait dengan kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI ataupun Polri? Apakah perintah tegas Presiden Prabowo ini merupakan peringatan keras atas kasus kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini? Ya, saya melihat pernyataan Presiden Prabowo di Rakernas kemarin ini bukan hanya sekedar memberikan semangat ya, tapi memberikan warning kepada dua institusi ini untuk melakukan pembenahan yang lebih cepat sesuai dengan visi reformasi, dan ini makanya kemudian ada pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut terkait dengan gelar kepangkatan jenderal, kemudian bahwa TNI dan Polri ini adalah bagian masyarakat. Ini tentu menjadi alat evaluasi bagi kedua institusi ini, bahwa kedua institusi ini bukanlah lembaga yang selalu terikat dengan rakyat gitu. Makanya pelayanan, pengayoman, perlindungan ini memang harus semakin diintensifkan oleh kedua institusi ini, dan pernyataan di Rakernas kemarin ini menjadi evaluasi karena tentu dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo ini banyak hal yang sudah terjadi gitu loh. Kalau kita melihat di survei salah satu lembaga survei misalnya, bagaimana masyarakat sangat puas kepada pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi juga memberikan nilai yang sangat rendah di lembaga penegak hukum kita. Artinya kan ini harus menjadi bahan introspeksi bagi kedua pimpinan di kedua lembaga ini, seperti itu. Artinya kalau tidak ada perubahan yang signifikan, ada evaluasi atau kinerja yang lebih baik di kemudian hari, dan tidak mendukung program-program dari Presiden Prabowo, terutama sesuai dengan tupoksinya, ini artinya kedua institusi ini pucuk pimpinannya harus dievaluasi. Saya melihatnya seperti itu. Iya, Anda berkali-kali menyebut bahwasannya ini sebagai warning, harus ada evaluasi, itu yang Anda katakan. Lantas, apa yang kemudian harus dilakukan oleh TNI Polri menyikapi perintah tegas Presiden Prabowo ini? Evaluasi seperti apa yang Anda maksud? Ya, tentu melakukan perubahan kinerja ya, percepatan kinerja, dan melakukan evaluasi terkait problem-problem yang tidak diharapkan masyarakat. Terkait dengan kepolisian misalnya, bagaimana pelayanan kepolisian yang masih sangat jauh, kemudian tidak ada konsistensi penegakan
hukum untuk personil kepolisian misalnya seperti itu juga harus menjadi yang menjadi sorotan masyarakat, itu yang harus menjadi konsen dari Kapolri, sehingga perbaikan citra kepolisian ini benar-benar bisa dilakukan tanpa ada konsistensi penegakan aturan, tanpa ada pelayanan yang lebih bagus, meritokrasi yang masih jauh. Tentu ini layak untuk dilakukan evaluasi, karena tanpa ada dukungan Polri yang penegakan hukum yang solid, yang bagus, tentu ini akan merapuhkan sendi-sendi dari pemerintahan Presiden Prabowo ke depan seperti itu. Baik. Jadi memang harus ada evaluasi terkait dengan arahan Presiden Prabowo terhadap dua institusi, yakni TNI Polri, yang diharapkan ini tentunya bisa mengembalikan kepercayaan publik atas dua institusi tersebut. Terima kasih juru bicara Kantor Komunikasi Presiden Mas Dede Prayudi, serta peneliti Institute for Security and Strategic Studies bidang kepolisian Bambang Rukmito sudah bersedia berbincang dan berbagi di Berita Satu Sore. Selamat sore.